Oke, saya lanjutkan ya untuk pembahasan contoh soal. Tadi punten belum dilanjutkan. Oh ya, tadi masuk ke Sandy Gerber dulu ya. Nah, pada beberapa kasus kita akan menemukan suatu ini ya, balok ya, yang terdiri dari lebih dari 2 tumpuan ya. Jadi semacam ada sambungan ya. Contoh ini kalau Anda lihat secara langsung di lapangan, ini contoh dari gambar sambungan balok ya. Nah, kondisi seperti ini kita sebut sebagai balok Gerber gitu ya. Di mana sambungan ini bisa terdiri dari balok yang panjang disambung dengan balok yang lebih pendek. Dan artinya apa? Dia akan diletakkan di atas lebih dari 2 tumpuan, jadinya 3 tumpuan ya, contohnya seperti ini. Maka ini jadi tumpuan tersendiri. Kalau kondisi seperti ini disebut juga sebagai statis tak tentu. Karena kalau sebelumnya kan kalau Anda belajar itu ya 2 tumpuan gitu ya. Kemudian untuk penyelesaiannya menggunakan konsep keseimbangan sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Nah, tetapi kalau pada balok Gerber ini nggak bisa ya seperti itu. Tapi mungkin kita belum sampai ke pembahasan prosesnya itu, tapi lebih kepada perhitungan ya, sebagai beban tidak langsung seperti itu. Ini contohnya ya, sendi Gerber atau balok Gerber ya. Jadi kalau kita menemukan suatu kondisi dengan bentang jembatan yang panjang, kan nggak mungkin ya langsung panjang sepanjang itu dalam mencetaknya atau membuat gelagarnya. Pasti akan ada sambungan-sambungan yang mana tidak tepat di atas tumpuan, tapi kita anggap sebagai suatu balok yang menganjur ya, yang berlebih gitu ya. Disambungnya ternyata nggak tepat di tumpuan, tapi di sini misalkan di pinggir, di tengah-tengah, dekat tumpuan, contoh seperti ini. Nah, ini contoh ilustrasinya seperti ini ya. Maka kondisi ini kita sebut sebagai sendi Gerber seperti itu. Contoh ini misalkan balok Gerber terdiri dari 3 tumpuan. 1 tumpuan sendi, 2 tumpuan roll. Kalau sendi berarti RAV-nya tidak sama dengan 0, RAH-nya tidak sama dengan 0 kalau momen 0 ya kan. Kalau roll, RBV-nya ada, momen ada, tapi RBH yang nggak ada, karena kan nggak ada horizontal ya. Kalau roll itu hanya muncul satu gaya reaksi. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan ini digambarkan, maka di sini itu tepat ada sambungan ya antar balok tadi, sehingga kondisi seperti ini kita sebut sebagai sendi Gerber ya. Awalnya kan kalau dimodelkan secara keseluruhan seperti ini, cuma existingnya adalah seperti ini. Kemudian kalau digambarkan secara realistis mendekati seperti ini, dalam perhitungannya maka di konsepnya seperti ini. Jadi dia ini menjadi sebuah semacam tumpuan tersendiri, ya kan? Kita anggap sebagai tumpuan sendi. Makanya kenapa dinamakan dengan sendi Gerber ya. Supaya hitungan dapat dijalankan dalam kondisi statis tertentu. Jadi kan karena kita ya tahunya cara menghitungnya ya dengan statis tertentu. Ya kan, kalau misalkan tadi Gerber ya itu gimana itu nggak nemu ya kalau ngitung pakai statis tertentu. Maka caranya adalah kita harus menambah satu persamaan lagi dengan cara menambahkan satu sendi yang diletakkan antara A dan B
gitu ya. Atau di tumpuan BC boleh, berarti nambah 1 sendi boleh. Berarti kan ini nggak bisa tuh kalau kita ngitung pakai statis tertentu ya. Maka kita harus meletakkan sendi ini, boleh di antara A dan B, boleh juga di antara B dan C. Dalam kasus ini kita letakkannya di B dan C, ya kan? Sehingga sendi S tidak memikul momen, ya. S di sini tidak memikul momen atau sigma MS sama dengan 0. Ya, karena dia kita anggap sebagai tumpuan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kita anggap kondisi ini itu didasarkan pada anggapan bahwasannya seolah-olah balok A, B itu menganjur, ya kan? Berlebih. Ada kan ya materi menganjur gitu ya. Kelebihan batang ya di atas tumpuannya, di mana di atas ujung yang menganjur ini diletakkanlah balok S sampai C. Jadi ada lebihan balok ya menganjur berlebih, ditambahlah diletakkanlah balok SC gitu ya. Maka dengan demikian reaksi pada balok SC ini merupakan beban ya. Maksudnya gini. Kalau bagi SC kan nanti di sini itu akan muncul bagi balok SC maka akan muncul reaksi S sama reaksi B, reaksi vertikal S dan reaksi vertikal B, ya enggak? Kan kita harus cari. Akan muncul kan? Bagi SC, reaksi ini adalah posisi reaksinya ke atas. Ya. Tapi kan sejatinya bentang A sampai C itu kan nyambung ya. Cuma tadi kan dibantu dengan seakan-akan ya, dibantu dengan menambahkan sendi ya di titik S ini. Nah, terus apa pengaruhnya reaksi AV kalau kalau kita ingin menghitung beban kondisi balok ya A sampai titik S, maka yang awalnya di bentang SC posisi dia ke atas, tetapi saat kita sedang menghitung bentang ABS, maka ini tadi ya, dia merupakan awalnya reaksi bagi bentang SC, tapi bagi bentang ABS dia merupakan beban. Nah ini. Tapi bagi saya kasih warna yang berbeda ya. Nah, kalau bagi SC di arahnya ke atas, tapi kalau kita sedang menghitung di bentang ABS, maka dia sebagai beban arahnya ke bawah. Bisa kita sebut ini sebagai ini RVS. RVS saat di SC kita memandang SC di arahnya ke atas, tapi saat kita menghitung ABS maka di arahnya ke bawah. Ya, ini kuncinya ya. Dan seterusnya untuk kasus-kasus yang lain juga ya. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Suatu konstruksi gerber seperti gambar berikut.
memikul muatan terbagi rata Q1. Berarti ini gerbernya tuh apa? A, B, S, C. Kondisi seperti ini maka kita hitung terpisah menjadi dua bentang, yaitu bentang ABS dan bentang SC. Ya, dimana pada bentang ABS memikul beban terbagi rata Q1 yaitu 3 ton per meter. Kemudian pada bentang SC memikul beban merata atau Q2-nya ada 1 ton per meter panjang. Aksen itu per meter panjang ya. Hitunglah dan gambarkan bidang-bidang gaya lintang dan momen pada seluruh bentang. Maka kita hitung satu-satu. Kita hitungnya apa dulu? SC dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menentukan RSV-nya. Karena RSV nanti kan akan terpakai di bentang A, B, C. Oke, saya lanjutkan ya. Maka kita hitung dulu bentang di SC-nya ya. Bentang di SC berarti di sini ada, di atasnya ada apa? Beban merata full di sepanjang SC, ya kan? Nah, boleh kalau kondisi seperti ini langsung kita anggap bahwasanya RSV atau reaksi di sumbu S atau di sendi S ini vertikalnya sama dengan reaksi vertikal di sumbu C. Kalau dia simetris ya, dengan catatan merata semuanya. Nilainya adalah setengah Q2L2. Dapat dari mana ini? Ini cara cepat aja ya, dapatnya dari, berarti kan kalau secara manual berarti gimana? Kita anggap misalkan titik C-nya sama dengan 0 ya. Berarti RSV dikalikan dengan L2 kan searah jarum jam. Kita anggap di sini tadi apa? Sigma momen di titik C sama dengan 0 dikurangi ya Q2 kali setengah dari Q2-nya kali L dulu, kali L2. Ini kan baru mengubah menjadi terpusat, kali setengahnya lagi. Setengah itu kan jarak ya. Setengah kali L2 sama dengan 0. Jadi RSV sama dengan, ini kalau dibagi, ini jadi berapa ini? Setengah. Berarti setengah Q2, Q-nya kecil ya. Q2 kali L2 kali L2 kemudian dibagi L2. Nah, maka bisa dicoret ya yang ini ya. L2 nya hilang 1 menjadi RSV sama dengan setengah Q2 L2 dari situ ya. Maka rumus ini tadi dari situ. Nah, sama ya seperti yang ini. Jadi dapatnya dari sini ya. Kalau secara manual, saya cek dulu. Oke, seperti itu. Maka RCV juga sama caranya. Hasilnya juga pasti sama ya. Setengah Q2 L2, maka kita masukkan setengah kali Q-nya adalah Q2 1 ton kali L2-nya 5. Berarti 2,5 ton. Jadi kalau digambarkan RSV dan RSC, berarti posisinya seperti ini.
ini sebagai RSV yang sini RCV. Nah, seperti itu ya. Itu posisinya. Kemudian mencari gaya lintangnya. Gaya lintangnya berarti, sebentar ya, saya lanjutkan. Kemudian kita hitung gaya lintangnya ya. Gaya lintangnya karena dia merata keseluruhannya, maka kita hitung dulu di ujungnya ya, gaya lintang di ujung, maka RSV 2,5 ton. Jadi kalau digambar seperti ini. Kan ke atas ya, kita anggap ini 2,5 ton. Kalau di ujungnya berapa? Di ujungnya langsung ke ujung, dicek aja ya. D, jadi kan D di SC, S maksudnya ya. Kemudian kita hitung D di C-nya atau CS ya. Maka rumusnya adalah D di SC tadi atau RSV ya, dikurangi dengan beban meratanya ini. Tapi kita wajib beban terpusat ya, yaitu Q2 kali L2. Jadi 2,5 ton dikurangi 1 kali 5 min 2,5 ton. Berarti kalau yang di S itu positif, kalau yang di C itu negatif. Nah, kasih warna beda ya, biar nggak sama ya. Coba saya ganti dulu warna merah ya. Kita tebalkan warna merahnya. Nah, yang ini juga merah, sama 2,5 ton tapi negatif. Kalau tadi kan positif ya. Ganti warna jadi merah. Terus kita sambungkan. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau digambarkan di sini. Ya, yang satunya positif, satunya negatif. Kalau digambarkan di sini ini dari bentang S. Itu tadi lintang, kemudian momen. Momen di ujung sama dengan 0 ya, MSC-nya 0. Karena ini beban terpusat, merata dan di seluruh bentang, maka kita pakai rumus cepat ya. Rumus cepatnya M maksimum adalah 1/8 GL kuadrat. Boleh juga nanti silakan cari pakai manual, juga pasti hasilnya sama ya. Ingat tidak selalu menggunakan rumus 1/8 GL kuadrat. Ini hanya untuk kasus tertentu. Misalkan kayak di soal ini, dia bebannya merata ke seluruh penampang ya. Maaf, seluruh bentang. Jadi ya pakainya itu. Tapi kalau misalkan bebannya cuma sebagian, terus ada lagi beban terpusat, ya nggak boleh pakai rumus yang M-max seperti ini ya. M-max-nya ketemu 3,125 ton. Karena dia beban merata, karena bebannya merata, maka dia melengkung. Momennya bentuknya melengkung. Nah, ini bentuknya. Ya. Ini melengkung. Kalau beban terpusat, dia bentuknya lancip kayak segitiga. Dimana
puncak atau maksimumnya adalah saat lintangnya sama dengan 0. Jadi letaknya di sini. Ya kira-kira. Kalau Anda ya silakan pakai penggaris ya. Nanti bisa terlihat letak 0-nya ada di mana. Bentuknya melengkung seperti ini. Ini adalah ciri khas kalau momen itu bebannya merata. Kalau bebannya terpusat dia bentuknya linear ya, lancip gitu, kayak segitiga. Itu tadi adalah kita menghitung pada bentang SC. Udah ketemu ya, berarti gaya dalam di bentang SC sudah ditemukan. Sekarang kita akan menghitung bentang pada bentang ABS. Tadi di depan sudah disampaikan bahwasannya RSV pada bentang SC itu kan sebagai reaksi. Tapi saat kita menghitung bentang ABS, maka RSV ini tidak lagi arahnya ke atas karena dia menjadi apa? Menjadi beban bagi ABS. Jadi kalau saya letakkan RSV itu letaknya sekarang berarti tetap dihitung karena dia sebenarnya kan nempel ini ya, jadi satu. Cuma kan untuk memudahkan aja, makanya yang satunya dikatasin ini ya. Dia tetap bekerja, cuma bukan menjadi reaksi ya, tapi jadi beban, arahnya ke bawah. Nih saya beri warna apa ya? Warna merah ya, biar kelihatan. Merah. Nah, sekarang kita akan menghitung reaksi. Kok ini ada lagi ya, keliru ya saya ya. Oh iya, harusnya di sini ya tadi. Oh ini udah ya. Tadi. Oh iya udah betul. Kita hitung bentang ABS ya. Bentang ABS, sekarang fokus ke ABS. Berarti ABS itu kita asumsikan akan muncul gaya reaksi VA, reaksi vertikal VA, kemudian akan muncul reaksi vertikal B, ini RVA, kemudian akan muncul reaksi vertikal B. Kita asumsikan reaksi ini arahnya ke atas ya. Nah, itu asumsi kita. Maka kita hitung momen B-nya ya. Momen B. Hitung reaksi AV dengan menjadikan momen di titik B adalah 0. Maka RAV ya searah jarum jam dikalikan L1, oke. Kemudian Q1. Nah, Q1 ini kita pecah aja ya. Jadi kita anggap nyambung ya. Q-nya segini dulu yang awal ini. Supaya Anda nggak bingung ya. Meskipun ini kan Q-nya sebenarnya panjang ya dari A sampai ke S. Cuma kalau untuk memudahkan yang sebelah kiri titik B kita hitung sendiri, sebelah kanan kita hitung sendiri. Berarti segini dulu ngitungnya. Nah, segini. Kemudian sisanya nanti ada lagi. Cuma kita pisahkan. Kita kasih warna lain ya. Nah, jadi dipisahkan aja ya. Ini juga. Jadi sekarang Q1 L1 ini adalah yang warna biru aja. Q1 sepanjang biru aja. Q1 kali L1-nya sepanjang biru aja. Dikali setengah dari L1. Ya, kan rumusnya adalah momen ya, gaya kali jarak.
Q1 kali L1 kan kita mengubah merata jadi terpusat. Terus kalikan jaraknya, kan di tengah-tengah, jaraknya ke B adalah setengah L1. Kemudian dia negatif karena kan beban merata diubah ke terpusatnya, jadinya arahnya kan ini ya, berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam ya, gini kan. Kemudian ini adalah pengganti dari yang warna biru tadi, merata, jadikan terpusat. Kemudian ini menjadi warna hijau ya, dia searah jarum jam, makanya positif Q1 warna hijau aja, A dikali setengahnya A1. Jangan lupa ada lagi yaitu RSV. RSV itu yang mana? Ini RSV-nya. RSV ini, maka kalau ke B dia searah jarum jam, maka positif RSV kalikan dengan A. Nah, dari situ ya, tinggal dihitung. RAV-nya masukkan aja ya, angka-angkanya setengah Q1 kali 1, setengah QL kali A kuadrat per L1, dan seterusnya. Maka ketemu RAV adalah 9,929 ton. Arahnya ke atas karena positif. Berarti asumsi kita betul bahwasannya reaksi ini arahnya ke atas. Kemudian kita hitung RBV-nya. RBV sama seperti tadi ya. Biar cepat ya. Nah, RBV maka momen titik A sama dengan 0. Maka sigma negatif ya, RBV kan berlawanan arah jarum jam kali L1, Q1-nya positif karena searah jarum jam. Kemudian Q1 warna hijaunya sama-sama positif. Boleh langsung ditambahkan, boleh juga dipisahkan. Kan karena sama-sama terletak di sebelah kanan, ya udah digabungin aja. Tapi kalau mau dipisahkan juga boleh ya. Kayak gini juga boleh. Karena sama-sama Q1 ya. Kalau tadi kenapa dipisah? Karena kalau tadi kan yang satu sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan ya. Jadi supaya mudah dan nggak bingung gitu ya, nggak membingungkan, ya dipisah aja. Cuma boleh juga digabungkan. Ditambah RSV kan di sini ya. Searah jarum jam juga. Kali L1 ditambah A. Kita masukkan, jangan hati-hati, jangan memasukkan angka-angkanya. Diperoleh RBV sama dengan 16,571 ton. Karena dia positif, maka asumsi kita benar bahwasannya arah RBV itu ke atas. Kemudian kita kontrol. Sigma V-nya sama dengan 0 ya, berarti gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi ya. RAV gaya reaksinya apa aja? RAV sama RBV. Gaya aksinya Q1, Q besar 1 ya, atau Q1 kalikan dengan total bentangnya ditambah dengan RSV. RSV diikutin ya, karena kan dia menjadi beban, jadi muatan pada bentang ABS. Setelah dicek, ternyata antara aksi dan reaksi totalnya sama, yaitu 26,5 ton. Maka perhitungan kita benar ya. Kemudian kita hitung gaya lintangnya. Gaya lintang dari DAB sama dengan RAV. Ya, AB kan sama, kan nggak, karena ini beban merata. Beban merata itu akan memiliki nilai saat dia sudah memiliki jarak ya. Saat di A kan dia belum punya jarak, maka lintang di A ya sama dengan
RAV, yaitu 9,92 ton. Maka positif ya, ke atas Anda gambar garisnya. Sampai ke B apakah 9? Tidak. Kenapa? Karena di sepanjang AB ada gaya merata yang bekerja. Ada beban merata yang bekerja. Maka kita hitung dulu di titik B ini, di tumpuan B ini ya. Maka di tumpuan B kita hitung DBA atau DB gitu ya. DB-nya berarti ya ini, yaitu berapa? 9,92 ton atau RAV dikurangi dengan Q-nya sepanjang AB aja, tapi ya BS-nya jangan diikutin dulu ya. Berarti 3 ton kali 7 yaitu 21. 9 kurangi 21 yaitu min 11 0,71 ton. Negatif, maka kita bikin garis ke bawah. Nah, kemudian kita tarik nih 9 sama 11 set. Kalau Anda skalatis nanti otomatis langsung ketahuan nih D-nya pada jarak berapa, pada X berapa. D itu sama dengan 0. Tapi kalau misalkan mau cara analitis juga bisa. Tapi hasilnya pasti sama gitu ya. Nah, kita coba cek dengan cara analitis ya untuk mengecek menghitung lintang berdasarkan jaraknya sejauh X gitu ya. Berarti kalau kita mau menghitung lintang pada titik tertentu atau kita sebut sebagai dx, maka hasilnya adalah, rumusnya adalah RAV ya di sini dikurangi Q1 kali X. Karena yang variabel di sini adalah X-nya ya. X itu variabel adalah beban merata ini kan variabel ini. Semakin ke kanan beban merata makin besar, ya kan? Karena kan semakin panjang jaraknya maka beban meratanya makin besar. Seperti halnya momen ya kan? Momen kan gaya kali jarak. Makin besar jarak maka momen makin besar juga. Ini rumusnya. Jadi kalau kita ingin menghitung X di titik 7 meter, nah, ketemunya min 11,071. Oke, kemudian kita hitung dari B ke S ya. Kita hitung titik B lagi, lintang, karena B di sini dia di tumpuan dan dia di situ juga bekerja suatu beban merata di titik B ini, maka untuk D dari B ke S, kalau yang min 11 ini kan sebelum dia menuju ke S, yaitu dari A ke B atau DBA ya, berarti sisi sampai ke A. Habis itu kan dia akan bekerja lagi nih, kan namanya gaya geser, bergeser lagi, akan melewati tumpuan B. Saat melewati tumpuan B, maka dia akan bertemu dengan gaya reaksi di B, ya kan? Maka kita bisa hitung DBS adalah D di BA tadi, lintang di DBA tadi, ditambah. Kenapa ditambah? Karena RBV arahnya ke atas, positif. Berarti min 11,071 ditambah 16,571, yaitu positif 5,5 ton. Nah, bisa langsung kita sambungkan ke menghitung lintang yang tadi, yang di bentang SC. Ya udah tinggal disambungin ya, set. Atau kalau dihitung, kalau Anda lihat secara kasat mata juga kelihatan ya, pasti lintang di S adalah 5,5 dikurangi dengan Q besarnya ini. Q besarnya adalah 1 kali 3. 5,5 kurangi 3, ya 2,5 ton ya. Ternyata betul ya. Kemudian kita hitung momennya. Momen pada jarak sejauh dari X ya, kita hitung berdasarkan X-nya. Momen X sama dengan, karena memang ini semua, kalau momen itu pasti variabelnya adalah terhadap jarak ya, variabel jarak. MX-nya sama dengan RAV kalikan dengan X ya, RAV kali X dikurangi setengah Q1 kali X, atau Q1 kali X kali setengah X kuadrat, setengah X atau setengah Q1 X kuadrat dengan X tertentu tergantung yang kita tinjau gitu ya. Nah,
kita tahu bahwasannya momen maksimum itu akan terjadi saat gaya lintang sama dengan 0. Tadi gaya lintang 0 di X berapa? Di X sama dengan 3,31. Maka kita hitung momen di X 3,31, yaitu ketemu 16,431. Kita masukkan momen maksimum kan sama dengan RAV kali X min setengah Q1 X kuadrat. Kita masukkan X-nya 3,31. Kenapa? Karena kita ingin mencari momen maksimum. Di mana momen maksimum itu terjadi saat lintang sama dengan 0. Ini ya. Masukkan X-nya, diganti X-nya. RAV-nya ganti dengan data yang diketahui. Min setengah Q1 ya, ini bukan QL ya, tapi Q1. 3 ton kali 3,31 kuadrat. Ketemu ini ya. Nah, kita juga akan menghitung pada jarak berapa sih momen itu akan sama dengan 0. Karena kan ini melengkung dia bentuknya. Ya kan? Kita hitung, maka RAV X min setengah Q1 X kuadrat sama dengan 0. Kita ingin mencari X-nya berapa. Ya. Dipindah ruas ya. X sama dengan, ini kan bisa dipindah ruas, X-nya dihilangkan. Jadi 2 RAV min Q1. Ketemu ternyata di titik 6,62 meter. Oh, di titik inilah momennya sama dengan 0. Berarti di sini nih. Mendekati 7 ya. Terus pada jarak 7 meter berapakah momennya? Maka momennya adalah, nah ini meskipun dia di tumpuan, tapi karena dia bukan di ujung, maka momennya tidak sama dengan 0 ya. Maka M di titik B adalah RAV kalikan 7 min setengah kali 3 kali 7, yaitu ketemu min 4 ton meter. Oh, di sini ternyata. Ya. Kemudian di sendi dia 0 ya, karena tadi kita sudah menghitung sebelumnya bahwasanya momen di S itu adalah sama dengan 0. Itu saja mungkin ya, silakan dipahami lagi. Memang cukup kompleks ya materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.